Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya bicara lagi tentang bagaimana kebaikan hati orang-orang Korintus dan bagaimana Paulus mengapresiasi untuk apa yang orang-orang Korintus lakukan, dan apakah impact atau dampak dari kemurahan hati orang-orang Korintus dalam pelayanan kasih itu. Bapak, Ibu, setiap orang mempunyai kesempatan untuk berbagi, untuk memberi, untuk bermurah hati. Setiap orang punya potensi, mempunyai kualitas, mempunyai bekal dan modal untuk berbagi. Tetapi tidak semua orang menggunakan kesempatan itu untuk berbagi. Tidak semua orang menggunakan kapasitas, potensi, dan modal yang dimiliki itu untuk berbagi. Tidak semua orang. Nah, hari ini kita mendengarkan bagaimana Paulus mengungkapkan apresiasi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-13 sampai dengan 15, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, maksudnya pelayanan kasih, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu kepada mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi paling tidak ada 3 hal penting di sini yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus itu membuktikan bahwa orang Korintus tahan uji. Sejak mempunyai keinginan untuk berbagi, lalu upaya-upaya yang dilakukan mereka untuk mengumpulkan dari apa yang mereka punya untuk dibagikan atau untuk disalurkan. Ini proses melewati waktu, bahkan berbulan-bulan hal itu dilakukannya. Bisa saja di tengah jalan orang-orang Korintus berhenti dan tidak mau melanjutkan. Tetapi orang-orang Korintus melanjutkan hingga merealisasikan apa yang dirindukan untuk berbagi itu, dan apa yang dilakukan itu untuk menopang dan mendukung pekerjaan pelayanan Injil Yesus Kristus di Yudea oleh orang-orang kudus. Hingga dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus itu merupakan wujud iman mereka dan dukungan mereka bagi pemberitaan Injil Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus pertama mengatakan banyak orang Korintus di Yudea, banyak orang Kristen, bukan orang Korintus, banyak orang-orang Kristen di Yudea dan orang-orang kudus memuji Allah karena kesetiaan orang-orang Korintus. Mengapa memuji Allah? Tepat pada saat mereka membutuhkan kiriman dari orang-orang Korintus itu sampai hingga jawaban doa dari mereka betul-betul mereka alami. Pada saat itu mereka mengatakan puji Tuhan, haleluya. Saat mana mereka membutuhkan, saat itu juga kiriman itu datang. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus itu menyebabkan orang-orang Kristen di Yudea memuji nama Allah. Kemudian yang kedua, Paulus juga mengatakan bahwa mereka memuji Allah karena kemurahan hati orang-orang Korintus kepada mereka maupun juga kepada semua orang yang ada di Korintus. Ini luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Korintus dalam berbagi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan itu menjadi sebab orang-orang yang menerima itu memuji nama Allah. Sebab saat mana mereka berdoa dan mengharapkan pertolongan pada Allah, pertolongan itu datang. Jadi mereka memuji nama Allah, haleluya, Allah Maha Kasih. Pada saat mereka menerima bantuan itu, dan sekaligus bantuan itu dari mana? Oh, dari orang-orang Korintus. Sehingga mereka memuji Allah karena kemurahan hati orang-orang Korintus kepada mereka maupun juga kepada semua orang. Kemudian yang ketiga, Paulus juga mengatakan orang-orang yang memperoleh itu, memperoleh jawaban doa dari Allah melalui orang-orang Korintus itu, kemudian berdoa dengan penuh kasih sayang untuk orang-orang Korintus yang telah dipakai oleh Allah untuk memberikan kepada mereka pertolongan pada waktunya. Jadi ada 3 hal penting. Bantuan itu menyebabkan orang memuji nama Allah. Bantuan itu menyebabkan orang memuji nama Allah karena orang-orang yang bermurah hati itu. Dan bantuan itu menyebabkan orang-orang yang memperoleh pujian oleh bantuan itu berdoa untuk si pemberi.
Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita tidak mau berbagi? Bagaimana mungkin kita tidak mau murah hati? Kita punya modal, kita punya hati, kita punya kasih karunia. Jadi alangkah ruginya jikalau kesempatan untuk memberi kita sia-siakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.